pagi, selamat datang. Saya Siti Fitriani, kembali lagi di program 360 derajat Jurnalis Nuansa. Jalan tol atau yang sering kita sebut dengan jalan bebas hambatan adalah jalan lintas alternatif yang diwajibkan membayar untuk bisa melewatinya. Seperti yang kita tahu sekarang, sedang dilaksanakannya progres pembuatan Jalan Tol Bocimi, seksi ketiga yang berlokasi di Cibadak, Sukabumi. Untuk itu, kami datangkan dua aktivis yang sangat luar biasa dan berpengaruh dalam dunia kemahasiswaan, yaitu perwakilan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa dan perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Bolehkah untuk diperkenalkan terlebih dahulu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Febri Amrian. Saya diamanai sebagai Presiden Mahasiswa Universitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbi Sertawi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Universitas. Selamat pagi Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyempatkan hadir dan diskusi pada hari ini. Baik, kita langsung saja mulai ke diskusinya. Yang pertama, saya akan melontarkan nih pertanyaan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa terlebih dahulu. Bagaimana sih Bang pandangan Abang sendiri mengenai pembangunan Jalan Tol Bocimi ini, yang mana gerbang tolnya ini bersebelahan dengan Universitas Nusa Putra? Ya, untuk pandangan saya mungkin ada lebih dari kayak positif dan negatifnya ya. Kayak ada beberapa hal yang mungkin bakal jadi hambatan ke depannya itu ya. Yang pertama kayak mobilitas mahasiswa tuh kayak jadi terganggu gitu kan, adanya macet segala macam seperti itu. Baik, namun Bang, kita bisa ingat ya bahwa dibuatnya jalan tol ini adalah untuk mempercepat mobilisasi dan aksesibilitas dari kendaraan-kendaraan yang ingin kemana ke antar kota misalkan ya. Dan menurut Abang berarti itu dampak positif ya atau bagaimana? Nah, untuk mungkin dari luar Sukabumi sendiri untuk seperti itu ada untungnya juga karena kan adanya jalan tol ini untuk mempercepat dari luar ke Sukabumi gitu. Baik. Pertanyaan kedua saya akan langsung ke Badan Eksekutif Mahasiswa. Lalu pandangan dari Abang sendiri nih, bagaimana mengenai pembangunan gerbang tol di samping Universitas Nusa Putra? Baik, pandangan saya pribadi selaku Presiden Mahasiswa Universitas Nusa Putra, saya sangat pro terhadap pembangunan tol Bocimi sesi 3 yang diawali dari Bogor, Ciawi ke Sukabumi. Kenapa? Karena ini menjadi suatu percepatan yang dimana efektivitas waktu dan juga efisiensi waktu yang dimana mobilisasi nantinya sangat cepat. Contohnya teman-teman sudah mengetahui lah, betul sekarang sudah dirasakan mungkin biasanya dari Bogor ke Sukabumi itu melakukan waktu yang ditempuh yaitu 6 jam. Bagaimana macetnya seperti itu. Nah, dengan adanya tol pasti sangat mempercepat efektivitas waktu yang dimana nanti bisa menjadi 1 jam ataupun 2 jam seperti itu. Dan juga tol Bocimi ini khususnya Kabupaten Sukabumi yang berdampak dari mana aja, misalkan ini ada 34 desa. Pertama dari desa Benda sampai ke desa Sukaraja seperti itu. Dan juga dengan adanya tol Bocimi ini menjadi suatu mengurangi kemacetan dari Sukaraja, Cicurug, Sukabumi. Ini sangat membantu gitu kan untuk percepatan mobilitas barang ataupun jasa seperti itu. Dan juga bagi ekonomi sekitar sangat meningkat. Kenapa? Contohnya di bidang UMKM, wisatawan, dan juga nantinya bagi masyarakat sekitar akan peralihan profesi yang dimana dari pertanian bisa jadi kewirausaha. Kenapa? Karena untung rugi gitu kan teman-teman, yang dimana petani dibayar sama pemerintah misalkan untuk pengalihan lahan tersebut yang nantinya akan beralih profesi menjadi wirausaha ataupun lain sebagainya seperti itu. Oke, baik. Namun Bang, perlu kita ingat ya bahwa di samping Universitas Nusa Putra ini akan dibangun gerbang tol, yang mana nanti akan ada perluasan, ya betul,
dan juga nanti akan mungkin sedikit mengganggu bagi mahasiswa. Nah, menurut abang-abang di sini, apa sih pengaruh bagi mahasiswa dan mahasiswa nanti akan merasakan dari adanya gerbang tol ini? Baik, dari saya terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin dengan adanya nanti exit di khususnya dekat samping Universitas Nusa Putra dan Rodotul Irfan Masjid, mungkin akan mengganggu gitu kan untuk mobilitas karena adanya tol tersebut exit, yaitu kemacetan, yang dimana nanti biasanya masyarakat menempuh perjalanan waktunya singkat. Dengan adanya tol ini menjadi suatu kelamaan gitu kan, ataupun lebih jauh gitu. Bang, perlu kita ingat bahwasannya nih ya, nanti akan dibangunnya gerbang tol di samping Universitas Nusa Putra, yang mana nanti akan mengganggu dari mahasiswa gitu. Mahasiswa akan merasakan efek dari gerbang tol ini. Nah, menurut abang-abang di sini, pengaruh apa nanti yang akan mahasiswa rasakan dari adanya gerbang tol ini? Baik, dari saya pertama mungkin untuk adanya tol Bocimi khususnya dekat samping Universitas Nusa Putra, nantinya kan ada exit tol yang dimana nanti pasti akan mengalami kemacetan. Kita sudah rasakan mungkin ya di Parung Kuda secara objektifnya macet gitu kan di exit tol. Maka daripada itu mungkin nantinya bisa jadi juga di exit tol Cibolang Kaler ini terjadinya kemacetan, akan mengganggu mahasiswa Universitas Nusa Putra mungkin ya yang dekat, karena biasanya yang jarak tempuhnya dekat menjadi jauh. Kenapa? Karena aksesnya mungkin akan dialihkan atau diputarkan seperti itu. Maka daripada itu pemerintah daerah harus hadir di sini bagaimana menjawab hal ini gitu, untuk mobilisasi nantinya harus seperti apa, seperti itu. Baik, boleh dari abang. Dari saya mungkin ya sama seperti itu lebih bukan tentang mobilitas mahasiswa ya bakal ada sedikit terganggu gitu kan. Untuk dari arah Cibadak itu macetnya bakal lebih gitu kan karena adanya gerbang tol ini gitu. Untuk positifnya mungkin dari kayak dosen lokal yang dari luar, dari Bandung segala macam tuh bakal menempuh jarak yang lumayan sebentar gitu untuk Nusa Putra ini. Seperti itu Pak. Oke, boleh. Sekarang saya akan bertanya lagi mengenai dampak dan positif apa nanti setelah sudah adanya jalan tol Bocimi ini dan gerbang tol ini bagi mahasiswa, masyarakat dan staf di Universitas Nusa Putra. Menurut abang? Baik, dari saya pertama mungkin kita berbicara pasca pembangunan tol Bocimi yang nanti telah dilaksanakan mungkin ya. Untuk dampak positif bagi masyarakat sekitar sangat membantu gitu kan. Dan juga mungkin nanti dampak negatifnya apa saja sih gitu kan. Pastinya banyak gitu kan. Contohnya misalkan polusi udara, terus kebisingan. Terus ada lagi misalkan bagi masyarakat sekitar bisa jadi terkena penyakit ISPA teman-teman. Karena nantinya pasti banyaknya kendaraan seperti itu. Dan juga mungkin sedikit banyaknya menurut saya pribadi ini banyaknya ke ranah positif, karena secara objektif kita sampai hari ini khususnya masyarakat Sukabumi kita lihat tidak ada yang kontra gitu kan terhadap pembangunan tol Bocimi hari ini. Mungkin ada sedikit kemarin di Ciambar ya, sedikit lah, tapi sudah bisa diatasi gitu kan. Sampai hari ini masih aman-aman aja gitu kan dilaksanakannya tol Bocimi ini. Ini menjadi suatu pandangan mungkin dari pemuda ataupun masyarakat sekitar sangat membantu sekali, khususnya untuk Kabupaten Sukabumi. Ini adalah suatu proyeksi sebetulnya teman-teman, proyeksi pemerintah nasional gitu kan, yang disebut dengan proyek strategi nasional gitu kan, ataupun PSN teman-teman. Nah, mungkin kita harus dari pemuda ataupun mahasiswa harus mendukung penuh gitu kan untuk pembangunan tol Bocimi ini. Karena kenapa? Ini suatu proyeksi pemerintah gitu kan nasional menargetkan
Kabupaten Sukabumi menjadi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ini suatu target. Kita harus menyambut gitu kan, bagaimana nantinya Kabupaten Sukabumi menjadi pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia yang sangat tinggi gitu kan, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Seperti itu. Dan juga mengenai dampak negatifnya lagi, mungkin saya sedikit tambahkan lagi, ada lagi terhadap namanya tadi sudah dijelaskan gitu kan, kemacetan mungkin di daerah sekitar, khususnya di Cibulan Karel, dan juga jarak tempuh nantinya masyarakat Kabupaten Sukabumi yang bisa lebih jauh lagi seperti itu. Maka daripada itu pemerintah daerah harus merespon hal ini seperti itu. Terima kasih. Dan untuk pandangan saya sebagai mahasiswa, mungkin dari dampak negatif dan positif, itu untuk dampak negatif itu juga untuk jangka pendeknya ya mungkin ada kemacetan di gerbang tol tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk dampak negatif jangka panjangnya ya yaitu untuk adanya kayak penyakit gangguan pernapasan, kayak polusi meningkat gitu. Nah untuk dampak positifnya masyarakat tuh bisa kayak menjadi UMKM gitu, UMKM-nya terbantu karena adanya mobilitas yang sudah terbantu lah berkat adanya tol bus ini gitu kan. Namun Bang, dari informasi yang didapat, ada pelebaran gerbang jalan tol yang mana nanti gedung A di universitas kita akan digusur. Itu bagaimana menurut Bapak? Baik, mungkin dari pertama dengan beredarnya berita tersebut mungkin bisa dimantau oleh peserta ataupun masyarakat sekitar kabupaten Sukabumi ini, dengan terdampaknya mungkin nanti beberapa pembangunan khususnya kampus kita mendengarnya gedung A. Dengan adanya nanti dampak tersebut mungkin bagi mahasiswa Universitas Putra sangat terganggu. Bagaimana nanti proses pembelajaran kita, proses Jadi yang baik, dengan beredarnya berita tersebut mungkin yang khususnya di mahasiswa Universitas Putra ataupun di masyarakat Kabupaten Sukabumi, bagaimana nanti dampaknya mungkin bagi mahasiswa Universitas Putra, karena gedung A gitu yang warna biru mungkin ya teman-teman di kampus kita nanti kena, mungkin bagi mahasiswa sangat terganggu gitu. Bagaimana nanti proses pembelajaran kita, bagaimana respon daripada kampus Universitas Putra nantinya, apakah membuat bangunan baru mungkin ataupun dipertahankan. Bagaimana mungkin kita tunggu saja seperti apa nanti respon daripada kampus kita sendiri. Untuk pandangan saya sendiri ya, karena kan di gedung A itu ada berbagai ruangan dan ruangan itu pun difungsikan sebagai lab. Nah mungkin untuk pembelajaran akademik gitu kan bakal terganggu. Jadi di gedung A ini bakal difungsikan dulu bisa dikosongkan, dan mungkin jadwal-jadwal yang ada di gedung A ini bakal terganggu. Jadi kalau misalkan nih memang benar tergusur gitu ya, ada perluasan gerbang jalan tol ini, banyak sekali ya dampak yang akan dirasakan oleh kampus. Nanti kampus harus membangun lagi bangunan gedung A atau lahan apa gitu yang akan disediakan nanti pengganti dari gedung A ini jika memang sudah benar akan digusur. Namun ya mudah-mudahannya tidak tergusur ya, atau mungkin emang sudah gitu. Baik, kita sudah lihat mungkin dan juga sudah pada tahu mungkin teman-teman, karena nantinya exit gitu teman-teman sedikit melebar, nantinya pasti akan kena gitu kan, khususnya gedung A kita seperti itu. Kemungkinan sangat kena sekarang seperti itu. Nah lalu nih Bang, di pinggir Universitas Saputra atau di sekitar Universitas Saputra itu banyak yang mahasiswa yang kos mantap gitu ya misalkan, dan ada yang di jalan jalur, banyaknya di jalan jalur. Nah lalu nanti akan mengganggu mahasiswa untuk berangkat ke kampus ya, betul kan? Yang mana nanti jalan akan tidak
tadi juga sudah disampaikan, karena kita juga sebagian daripada masyarakat mungkin yang masyarakat sekitar. Akses kita terhadap kampus mungkin bisa lebih dulu lagi gitu kan dengan UNESCO. Karena takutnya nanti kampus kan ini sudah beredar gitu kan, akan tergusur nantinya kemana gitu kan kampus kita, dan juga mengganggu, dan juga yang tadi adanya kemacetan gitu kan, seperti itu. Mungkin untuk keluar masuk akses menuju kosan ini ya, saya sih bakal ada sedikit terganggu dan mungkin bakal dialihkan juga aksesnya gitu. Jadi jelas sedikit menambahkan. Baik, yang terakhir nih Bang, apakah ada saran untuk para mahasiswa yang nanti akan merasakan dampak dari pembangunan gerbang tol ini? Boleh, silakan. Mungkin mahasiswa juga sebagian daripada pemuda dan juga masyarakat Kabupaten Sukabumi ataupun yang dari luar juga banyak bukan dari Sukabumi. Khususnya mungkin bagi Kabupaten Sukabumi, mahasiswa Sukabumi, pemuda Sukabumi, mungkin saran daripada saya, kita harus menyongsong gitu kan masa depan, karena ini proyeksi nasional gitu kan untuk pembangunan ini, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah kita Kabupaten Sukabumi. Kita harus menyambut ini gitu kan, dan juga di sini bagaimana pemerintah daerah gitu kan untuk merespon hal ini seperti apa gitu kan. Ini harus dipertanyakan juga gitu kan, nantinya mau seperti apa, apakah akan membuat jalan yang baru ataupun seperti apa untuk mengurangi proses perjalanan yang sangat bisa jadi jauh seperti itu teman-teman. Jadi dari saya ya, terlepas dari dampak negatif sama positifnya, ya sebisa mungkin bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah, untuk mahasiswa sendiri, saran dari saya ya, itu lebih bisa meningkatkan manajemen waktunya gitu kan. Jadi macet ini bukan menjadi alasan untuk tidak masuk kampus gitu. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk dapat berdiskusi pada hari ini. Baik, saya akan membacakan sedikit kesimpulan. Dari diskusi tentang pembangunan gerbang tol di samping kampus, kita dapat menyimpulkan bahwa memang banyak dampak yang beragam yang mana kita bisa rasakan. Tentu pertama mengenai aksesibilitas, dampak lingkungan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Untuk kolaboratif dan proaktif diperlukan untuk memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan dampak negatifnya. Baik, saya Siti Fitriani undur diri dalam diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk terus nonton 360 derajat jurnalis nuansa. Satu tulisan, sejuta perubahan.